Bos, siapa nih yang pagi-pagi udah panen cuan kayak Bos Lulu? Doi emang jualan aneka cake pakai etalase kecil di pinggir jalan. Tapi soal rasa kue dan antrian pembelinya mah nggak kalah sama kafe-kafe estetik di mall, Bos. Halo Bos, namaku Lulu, aku pemilik Morning Person Cake. Kita jualan cake yang affordable tapi rasanya nggak kalah kayak kafe-kafe. Penasaran sama cuannya? Tetap di Cuan Bos! Bos, Morning Person Cake ini nggak lahir dari bisnis plan yang muluk-muluk loh. Semuanya justru berawal dari satu kejadian yang bikin banyak orang bingung harus apa, alias buntu, Bos. Awalnya itu karena di akhir tahun lalu, di November 2024, itu aku kena layoff dari kantor lamaku. Aku tuh mikir gimana caranya aku tetap menghasilkan uang gitu kan. Karena aku punya hobi baking pada saat itu, aku mikirnya kok gimana kalau kita coba jualan aja. Nah akhirnya di Desember 2024 tuh aku pertama kali buka Morning Person Cake. Nah, yang istimewa, Lulu sangat jeli lihat peluang. Doi riset apa yang dibutuhkan pasar dan memanfaatkannya jadi ladang cuan. Kalau menunya itu dari beberapa kue yang emang sering aku beli, aku jajan di luar, itu aku coba create sendiri gitu resepnya. Terus aku juga ngeliat peluang pasarnya kalau di daerah sini tuh, apalagi pagi-pagi belum ada orang yang pernah jualan cake gitu. Kalau maksudnya kalau kue pasar itu pasti udah banyak, cuman kalau cake kayak di kafe-kafe itu belum ada. Konsepnya pun sederhana, penuhi kebutuhan camilan manis buat yang aktif sejak pagi. Semua juga didasari oleh kebiasaan harian Lulu loh. Pertama emang karena aku juga suka ngemil, aku suka yang manis-manis gitu kan. Jadi kalau pagi, aku tuh biasa dulu waktu kerja tuh suka ngemil sama suka ngopi. Nah dari situ aku mikir, gimana kalau ternyata banyak orang yang juga suka sama kayak aku gitu, suka ngemil pagi sama ngopi gitu. Akhirnya ya udah deh kita coba pagi-pagi jam 5:30 udah buka gimana gitu. Awalnya emang mau nge-reaksi pasar dulu, ternyata kok rame. Lulu menyasar target anak sekolah, pekerja, dan warga sekitar yang lalu lalang di pagi hari. Dan jalanan di pinggir rel Bintaro Tangerang Selatan ini dipilih jadi lokasi lapaknya, Bos. Kalau tempatnya itu pertimbangannya karena dulu itu waktu pertama kali buka, aku tuh masih harus ngangkat meja, angkat etalase sendiri. Terus akhirnya karena nggak bisa jauh-jauh karena terlalu berat, aku milih yang dekat dari rumah. Nah, awalnya itu mau di depan rumah, cuman aku ngelihatnya terlalu dikit orang yang lewat. Akhirnya aku mutusin di sini karena ini tuh jalan raya udah alternatif gitu kan, banyak orang lewat, banyak anak sekolah. Akhirnya yaudah deh jualan di sini aja gitu. Lulu sukses bikin orang-orang berhenti sejenak untuk beli cake bikinannya. Gak cuma karena jenis cake-nya yang kekinian, yang jarang banget dijual di pinggir jalan, tapi harganya pun terjangkau banget, Bos. Menu favorit kita ada burnt cheesecake sama ada fudgy brownies. Itu karena kita jualnya dengan harga yang affordable banget. Cheesecake-nya itu kita cuma 10.000, brownies-nya itu di harga 12. Itu yang biasanya orang-orang beli di harga 20, 30, di sini kita cuma jual di 10 sampai 12.000 aja. Dengan harga segitu, ini sih namanya camilan rasa kafe tapi harga warung. Ini bikin konsumen gak nyangka bisa dapetin sesuatu yang kesannya mahal dengan harga receh. Eits, jangan salah, Morning Person Cake ini juga bukan cuma jual asal murah, Bos. Bahan yang dipakai tetap kualitas terbaik. Artinya ini bukan perang harga, tapi perang persepsi nilai. Kalau dari bahannya itu kita ngambilnya emang yang kualitasnya bagus. Maksudnya aku juga dari awal nyari resep, milihnya tuh bahannya yang bagus-bagus, yang hampir sama kayak kafe. Kita juga kayak cream cheese, terus kayak butter, coklatnya itu kita emang pakainya bahan-bahan yang kualitasnya bagus gitu. Kenapa dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus? Karena dari aku yang pribadi ngambilnya tuh keuntungannya dikit, tapi yang penting banyak yang terjual gitu. Dalam bisnis makanan, ada dua jenis strategi, Bos. Jual sedikit tapi ambil untung besar, atau untung tipis tapi kuasai pasar lewat volume. Lulu jelas pilih yang kedua.
Dengan harga rendah dan kualitas tinggi, ia bukan cuma jual kue, tapi pelan-pelan menggeser standar pasar. Konsumen bisa dapat cake sekelas kafe di harga 10 ribuan. Makanya nggak heran kalau usaha Lulu ini viral di sosial media, bos. Morning Person Cake punya kombinasi 3 hal yang jarang ditemui. Praktis, enak, dan harga yang terjangkau. Begitu orang-orang mulai upload dan review di sosmed, efeknya langsung kerasa, bos. Kalau yang signifikan banget itu jumlah yang aku buat dari yang dulu sebelum viral tuh biasanya aku per jenis tuh cuman kayak bikinnya 20, 30 paling banyak. Kalau sekarang tuh aku bisa bikin sampai 90-100 pieces per hari. Ratusan cake berhasil Doi jual setiap harinya, bos. Kalau udah begini sih, namanya panen cuan tiap pagi ya, bos Lulu. Kalau pendapatan kotornya tuh kita ada di angka 3-4 juta. Cuman kalau bersihnya sendiri, alhamdulillah ada di angka 1,5 sampai 2,5 juta. Wow, sehari saja angkanya sudah sefantastis itu. Eits, nggak sampai di situ saja, bos. Morning Person Cake ini juga nggak berhenti di keuntungan pribadi loh. Iya kan awalnya si Morning Person ini cuman berdiri sendiri satu etalase. Nah begitu viral karena banyak orang yang juga datang, akhirnya aku ngebuka peluang untuk beberapa orang yang mau jualan juga itu. Akhirnya kita ada kakakku juga yang sekarang jualan makanan berat, nasi-nasian, pasta gitu. Terus ada tetanggaku juga yang akhirnya juga ikutan jualan kue gitu. Jadi aku nggak buat diriku sendiri juga sekarang, tapi ada orang-orang yang juga ikut jualan juga sekarang. Ini yang disebut sharing demand. Kebutuhannya sudah ada, tinggal dibagi biar semua kebagian rezeki. Lulu bisa terus maju bukan karena punya latar belakang bisnis, tapi karena berani mulai dan tahu kapan harus gerak. Aku kerjaan sebelumnya tuh sosmed spesialis di agensi. Nah kalau jurusan kuliah sendiri aku justru malah jurnalistik. Jadi emang nggak ada basic baking sama sekali. Tapi karena emang hobi dulu tuh kalau misalkan kayak pengen, aku tuh jarang beli, aku kayak bikin sendiri deh gitu. Nah dari hobi itu akhirnya mutusin, jadi kita jualan kan udah punya basicnya gitu. Banyak yang nunggu yakin dulu sebelum mulai bisnis. Tapi Morning Person Cake ngebuktiin bukan gelar atau sekolah yang bikin cuan datang, tapi keberanian buat mulai. Karena di dunia usaha, bukan yang paling ahli yang menang, tapi yang paling duluan ambil peluang. Nah bos, gimana? Morning Person Cake unik kan? Buat teman-teman yang mau mulai usaha, jangan tunggu besar dulu, mulai aja dari yang kecil-kecil. Yang penting niat sama berani. Yang penting cuan, bos. Bos-bos, ada aktor ganteng David Halik yang ternyata sudah berkecimpung di bisnis sepatu sejak 2009 loh. Bersama sang istri, Devi Zulianti, David berhasil membangun bisnisnya ini dari skala kecil hingga ke skala pabrik. Penasaran kan gimana ceritanya seorang artis banting setir jadi pemilik pabrik sepatu? Yuk kita kepoin aja, bos. Halo bos, Assalamualaikum, saya David Halik. Saya Devi Nasution. Hari ini kita akan ajak bos semuanya untuk lihat tempat usaha kita. Kita bikin sepatu. Sepatu olahraga, sepatu lifestyle. Sepatu banyak deh, termasuk sepatu safety juga kita bikin ya. Penasaran? Tetapi cuan bos. Beberapa tahun silam, wajah tampan David seliweran di banyak judul sinetron dan film. Siapa sangka, di balik aktivitas padatnya saat itu, Doi tengah merintis bisnis sepatu, bos. Berdirinya pabrik di Cikupa, Tangerang, ternyata buah dari pengalaman pahitnya di dunia bisnis loh. Awalnya, David hanya berperan sebagai perantara yang bertugas mencari sepatu yang dibutuhkan instansi. Tapi pihak supplier memutus kontrak kerja yang sudah disepakati di awal. Di fase terendah ini, David harus memutar otak mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
berdasarkan itu saya jadi belajar bahwa dalam bisnis ini, bisnis persepatuan khususnya industri ya, manufaktur ya, itu kompleks sekali. Nah kebetulan basic saya memang teknik mesin, ya, saya S1 saya teknik mesin. Walaupun dalam kenyataannya kita akhirnya harus belajar lagi dari nol ya. Bagaimana mengelola SDM, menjaga maintenance perawatan mesin, terus juga bagaimana memastikan bahwa kita selalu ada order. Inilah yang akhirnya bikin David punya pabrik sepatunya sendiri. Saat itu semua dimulai dari nol dan sangat menguras waktu, pikiran bahkan tenaga. Mengingat David masih aktif syuting di mana-mana. Ada satu fase saya nggak kerjain dunia hiburan kecuali kita post aja ya. Nah untuk day to day basisnya kita ada operasional ya, orang-orang yang operasional, tapi tetap tiap hari saya sama istri tandem. Untuk operasionalnya kita punya manajer operasional yang memang tanggung jawab untuk setiap produksi sepatu, termasuk juga untuk bisnis kita, pengembangan bisnisnya. Bisnis sepatunya berkembang dengan banyak karyawan yang didukung fasilitas beragam mesin pembuat sepatu. Apapun yang dilakukan saat ini di dunia usaha, buat kita ini tantangannya adalah gimana kita bisa konsisten dengan komitmen kami di pabrik ini adalah untuk pertama bikin sepatu khusus dengan mitra-mitra kami ya di pemerintahan, termasuk juga kami nggak terima orang yang bikin sepatu di sini merek-merek palsu, kami nggak terima. Bos-bos, setiap harinya David bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan pasang sepatu. Semua diproduksi sesuai orderan dan disesuaikan dengan tren yang diminati. Berbagai jenis model sepatu untuk laki-laki ataupun perempuan bisa dibikin di pabrik David, bos. Sepatu olahraga, sepatu lifestyle, sepatu PDH, PDL. Nah ini sepatu yang kita bikin buat salah satu instansi pemerintahan ya. Kita udah pakai putaran di sininya. Bahannya juga bahan kulit ya kayak gini. Ini bukan merek luar, ini lokal ya. Tapi outsole-nya kita ngambil dari China, tapi upper-nya kita bikin sendiri ya, ini semuanya. Jadi kayak gini nih, kalau kayak gini-gini boleh kita ngambil salah satu komponen, kita komit, nggak apa-apa karena kita belum bikin. Semua proses pembuatan sepatu mulai dari desain, pola, pemotongan bahan baku, penjahitan, hingga perakitan semua dilakukan di pabrik ini. Bahan bakunya pun sebagian besar didapatkan dari lokal loh, bos. Kualitasnya jelas yang terbaik. Justru kita bikin material yang bagus, kita pakai lemnya nggak pernah main-main. Jadi semua di pabrik kami, semua produk kami pakai lem, itu yang langsung kita tes. Jadi kalau supplier lem kami langsung kita bilang, tes bonding dong, jangan sampai sepatunya copot. Terus kedua, material yang kita pakai, kita sesuaikan dengan speknya. Lewat pabriknya ini, David juga menawarkan kerjasama dengan pengusaha muda yang ingin punya merek sepatu sendiri. Bos, dari perantara, kemudian merintis berdirinya pabrik, dan sekarang memproduksi ratusan sepatu setiap hari. Berbagai cara penjualan terus David kembangkan. Kalau dulu David menerima sebatas pesanan instansi dengan sistem B2B, saat ini David melebarkan sayap bisnisnya ke sistem B2C. Biasanya B2B, full B2B gitu, udah bertahun-tahun tuh kita B2B aja. Jadi langsung bikin 20.000 pasang, 50.000 pasang, total misalnya sampai 120 atau misalnya berapa gitu ya. Memang dua hal yang berbeda sih antara B2B dengan retail gitu ya. Nah kemarin-kemarin itu kita memang fokusnya B2B aja karena memang energinya semua terkuras ke B2B itu ya. Sekarang kita mulai nih masuk ke e-commerce. Memanfaatkan e-commerce, brand bertajuk March Revolution ini dijual secara online. Dan harga setiap pasang sepatunya hanya 300 ribuan aja loh, bos. Coba lihat pasar kita tuh di mana ya dengan brand ini. Kita coba style yang seperti apa, model seperti apa. Kita nggak mau ngopi orang, tapi kita pengen dipakainya nyaman. Nah, ngomongin cuan, David dan istri nggak mau muluk-muluk loh, bos. Asal semua biaya modal dan operasional berikut pengembangan udah ketutup, untung nggak terlalu besar pun nggak jadi masalah. Bahkan, Doi punya penilaian berbeda terhadap keuntungan yang dicapai loh, bos. Komit dalam setiap penjualan sepatu kami, ya,
kami ada program sosial namanya berbagi sepatu untuk negeri. Jadi setiap pembuatan sepatu di pabrik kami, termasuk juga pembelian sepatu melalui e-commerce, kita langsung komit untuk kita sisihkan sepatu buat orang-orang yang ada di pedalaman, fakir miskin, duafa. Itu kami rutin sejak kami awal berdiri. Jadi buat kami yang namanya kemanusiaan itu nggak pernah lihat agamanya. Tapi bagi kami adalah komitmen sosial kami tetap harus kami jalankan. Dari cerita bisnis David Halik, banyak hal yang bisa kita pelajari ya bos. Bisnis berkembang dengan usaha dan doa. Dari kegagalan yang dialami, bisa berganti dengan kesuksesan. Nah bos, jadi sepatu itu adalah proses. Bisnis adalah proses. Nggak ada bisnis yang instan. Apa prosesnya? Ups and down. Jatuh, bangun. Nggak ada kata menyerah. Ya karena saya yakin kalau kita niatnya jujur, terus kita berbisnis, niatnya adalah kebaikan, ya, insya Allah rezeki akan datang ke kita semuanya. Dan dukungan keluarga itu ya, sabar, doa, ikhtiar, dan pastikan setiap keuntungan yang kita dapatkan itu dimanfaatkan untuk berbagi bagi orang banyak, ya. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Bos-bos, dari tren hidup sehat saat ini, permintaan bahan herbal terus meroket loh. Bukan hanya kunyit, jahe atau temulawak saja yang diburu di pasar. Tapi ada satu tanaman yang dulu cuma ditanam di pagar rumah, sekarang jadi ladang cuan. Ini dia bos, cabai Jawa, yang gak cuma bisa ningkatin daya tahan tubuh, tapi juga vitalitas. Halo bos, perkenalkan nama saya Sukma Rumekar Sakti. Saya berasal dari Dusun Pripe, Desa Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Dari kebun budidaya saya yang sederhana ini, saya budidaya cabai Jawa yang nilai ekonominya tinggi dan pasarnya jelas baik dari pasar luar negeri maupun pasar dalam negeri. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Dari balik kebun sederhana ini, ternyata ada cerita perjuangan dari Bu Sukma. Sebelum jadi petani cabai Jawa, Doi pernah tinggal dan bekerja di ibu kota. Pertamanya saya kan kerja di Jakarta sebagai wardrobe iklan. Wardrobe iklan waktu itu syuting-syuting nyari baju untuk iklan. Udah hobi, udah seneng banget, tapi kan Tuhan berkehendak lain. Ternyata anak saya kecelakaan, harus berobat seumur hidup. Mau tidak mau saya harus meninggalkan pekerjaan saya dan fokus untuk mengurusi keluarga. Pulang kampung bukan berarti menyerah. Dari desa inilah, Bu Sukma mulai mencari cara agar bisa tetap produktif dan menghidupi keluarga. Inilah yang menjadi alasan kuat buat Sukma mencari peluang cuan dari cabai Jawa. Dari situ saya waktu kecil itu teringat tetangga saya itu pernah menanam cabai Jawa tapi cuma satu. Lah dari satu itu tapi berbuah terus lah, itu yang menginspirasi saya untuk bertanam cabai Jawa karena yang pertama itu umur tanaman cabai Jawa ini jangka panjang sudah terbukti 10 bahkan 20 tahun. Yang kedua itu sekali nanam panennya berulang kali. Bos-bos, potensi cuan dari cabai Jawa bukan cuma dari panjangnya umur tanaman, tapi juga pasarnya yang jelas dengan harga yang stabil. Cabai Jawa bukan kayak cabai rawit yang harganya bisa tiba-tiba turun drastis. Itu harga cabai Jawa itu stabil. Untuk harga hari ini itu 85.000 sekilo kering, dan untuk mendapatkan 1 kilo kering itu dibutuhkan 3 kg basah. Nah menurut saya dengan 85.000 itu masih untung, katakanlah seambruk-ambruknya 40.000 itu masih untung untuk budidaya cabai jamu, nggak seperti cabai yang lain, misalnya cabai rawit itu begitu harga 100 tiba-tiba jelek 5.000. Kalau cabai Jawa masih dibilangnya stabil ya.
Nah, untuk permintaannya banyak datang dari pasar tradisional dan juga kedai jamu. Cabai Jawa biasa diseduh bersama rempah lainnya untuk dijadikan minuman. Rempah dengan rasa pedas yang khas ini dipercaya punya banyak khasiat loh bos. Dari meningkatkan stamina hingga melancarkan peredaran darah. Gak heran kalau banyak juga perusahaan jamu yang mengolah cabai Jawa untuk diambil saripati alias ekstraknya. Kesimpulannya, cabai Jawa ini punya pasar yang jelas dan juga luas bos. Pemasaran pertama kali saya kan di Pasar Beringharjo. Waktu itu kan aku dapat harga itu 50-65.000, tapi waktu itu saya udah senang sekali begitu nanam bisa panen itu kan udah seneng ya segitu. Tapi kan ternyata setelah saya cari info di KUD saya itu menampung. Waktu itu dapat harga 80.000 sekilo kering. Nah, setelah itu Lebaran Idul Fitri kemarin waktu puasa terakhir saya didatangi eksportir dan mereka memang menawarkan harga yang lebih tinggi. Kalau udah mulai penasaran, sini Mincuan kasih tahu cara budidaya cabai Jawa. Tanaman anti musim ini termasuk minim modal bos. Eits, tapi cuma berlaku kalau syarat tumbuhnya pas ya bos. Perlu diperhatikan yang pertama kali adalah sumber air. Sumber air itu harus ada karena cabai Jawa ini tidak mau kekeringan dan tidak mau tergenang air. Jadi maunya itu lembab-lembab saja. Terus yang kedua itu sinar matahari. Sinar matahari itu minimal 85%. Jadi nggak ada naungan ya, harusnya sedikit naungan sekali. Terus yang ketiga perawatannya harus teratur karena itu akan menentukan keberhasilan. Kuncinya simple bos, jangan bikin tanaman stres. Cabai Jawa ini tipe yang kalau dipelihara benar akan berumur panjang dan terus tumbuh. Dan untuk budidaya, itu yang pertama kali dikerjakan itu adalah untuk menanam ajir. Ajir itu apa? Ajir adalah tanaman untuk rambatan cabai Jawa ini. Karena cabai Jawa ini adalah tipe tanaman yang merambat seperti lada. Kalau mau tanam cabai Jawa, ajirnya bisa cari ya di lingkungan sekitar seperti kelere sede. Kalau di kebun saya itu kelere sede, kelor sama satunya dadap. Sukma nggak buru-buru pakai obat mahal bos. Jadi biaya tetap irit, pengeluaran pun jadi nggak bocor deh. Bos, kalau perawatan aman, tinggal tunggu momen panen. Disinilah permainan nilai tambahnya dimulai. Pemanen cabai Jawa itu pilih yang semburat, petiknya yang semburat. Habis itu tangkainya dihilangkan karena ada tangkai dan tidak itu pengaruh di harga. Terus habis itu dicuci dulu, dicuci bersih. Habis itu didihkan air di atas kompor yang menyala itu sampai mendidih, baru cabai Jawanya itu dimasukkan. Kurang lebih direbus 1 menit, paling lama 5 hembusan napas. Itu habis itu terus ditiriskan, diangkat, diangin-anginkan dulu, baru kering matahari. Sebenarnya bisa saja setelah panen dijual. Tapi pabrik jamu dan farmasi cuma mau cabai yang warnanya merah gelap bersih. Semakin bersih dan keringnya bagus, makin tinggi harga yang berani dibayar industri loh. Rebus itu karena untuk keseragaman warna dan untuk mematikan jamur. Jadi bisa simpen cabai Jawa itu dalam kurun waktu lama sampai berbulan-bulan. Semisal harga turun nih, misal harga turun 75.000, belum butuh uang ataupun belum mau dijual, itu bisa disimpan dan tahan lama. Inilah keuntungan dari bisnis budidaya cabai Jawa. Bukan kejar cepat laku, tapi tunggu momen harga yang paling manis. Bayangin bos, dari lahan kecil aja sudah bisa muter hasil panen tiap bulan. Serius di budidaya itu kan juga pengaruh ya, karena aku kemarin ada hambatan sungai kekeringan, karena aku mengandalkan pengairan itu dari sungai di belakang, ternyata kekeringan. Dan tetangga-tetangga ini masih ada naungan, jadi kan sinar matahari belum maksimal. Jadi untuk saat ini aku belum banyak sih, masih paling banyak itu aku bisa mendapatkan kurang lebih 12 kilo kering dalam 1 bulan. 12 kg cabai Jawa kering per bulan berarti hampir 1 juta rupiah masuk kantong bos.
perlu diingat, ini baru dari lahan yang bahkan belum dibuka penuh loh. Luas lahan saya ini kan sebenarnya 2.500 meter persegi, tapi kemarin kan saya masih mencoba, itu baru separuhnya, kurang lebih 1.000 meteran lah, 1.000 meter persegi yang saya tanami cabai Jawa. Nanti kedepannya ini saya masih memperluas lahan, masih saya siapkan untuk menanam ajirnya. Bos, kalau lahan kecil aja sudah bisa muter hasil, kebayang nggak kalau skalanya dinaikkan? Saat permintaan justru datang dari luar daerah, artinya pasar sudah nunggu pemain serius. Bukan lagi soal bisa nanam, tapi soal siapa yang siap jadi pemasok tetap. Nah bos, dengan budidaya cabai Jawa ini bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau mau budidaya cabai Jawa, yang penting harus tekun, sabar, dan pantang menyerah. Yang penting, cuan bos! Bos-bos, kalau di Indonesia tempat nongkrong atau meeting anak muda biasanya di kafe atau restoran, di Mesir justru berbeda. Tempat orang ngobrol, santai dan melepas lelah justru di kedai jus tebu atau yang mereka sebut asop. Minuman sederhana ini sudah jadi bagian budaya Mesir. Dari anak muda sampai orang tua, semua suka menikmati asop baik di musim panas atau musim dingin. Dan itu berarti segelas jus tebu ini bisa jadi sumber cuan yang gak pernah kering, bos. Salah satu kedai jus tebu yang cukup populer di Kairo adalah Nur As-Sabah atau dikenal juga dengan nama Malikal Mango. Usaha ini sudah berjalan 25 tahun loh, bos. Dan kini dikelola oleh Abdullah, salah satu anggota keluarga pendiri usaha ini. Doi bertugas menjaga salah satu cabangnya di kawasan Hai Asir, Medinat Nasr. 4 فروع 4 فروع نور الصباح هنا، نور الصباح في مدينة نصر نير السكة، نور الصباح في مصر الجديدة، نور الصباح في الحسين، نور الصباح في النهضة. 5 فروع. Batang-batang tebu segar tersebut didatangkan langsung dari kebun di luar Kairo. Dipilih satu persatu, lalu digiling tanpa tambahan gula sedikit pun. Dan kedai ini dalam sehari bisa menghabiskan sekitar 1.000 batang tebu di semua cabangnya di Kairo. هذا من سعيد المنيا. من سعيد منيا؟ سعيد المنيا. مين؟ وهناك نشتريه ونجيبه القاهرة ونعمل عصير. اليوم ممكن مثلا 250 كوب. والله 300 كوب. ده هذا قصب فقط. بس. ثم عصير فريش. مانجو، فراولة، افوكادو، برتقال، اناناس، عناب، موز باللبن، بطيخ، كانتالوب، كل ده فريش خلاط. هكذا يعني. Meski dikenal lewat jus tebu, Nur As-Sabah juga menghadirkan aneka jus buah lainnya, bos. Dari mangga, pisang, delima, hingga alpukat. Nah, uniknya, di setiap kedai jus di Mesir menyusun buah-buahannya seperti ini. Bahkan sampai digantung juga, bos. هذا كوباية 10 جنيه. 10 و15 و20. في 10 15 و20. افوكادو 50 60 80 90، في مكسرات، في عسل، هكذا. Kalau Mincuan hitung nih, dari jus tebunya aja bisa menghasilkan 6.000 pound Mesir atau setara 2 juta rupiah. Cuan masuk siang malam loh, bos. Karena kedai asop di Mesir tidak hanya ramai di siang hari saat matahari terik, justru di malam hari banyak orang datang untuk berkumpul buat menikmati segelas jus tebu. أكثر وقت من الساعة 8 مساء إلى الساعة 12 مساء، ده أكثر وقت في ناس. ويوم العيد أكثر وقت. يوم العيد من صباحا 3 أيام، ناس 24 ساعة.
Bukan hanya kedai besar yang menikmati manisnya bisnis asop. Di banyak sudut kota, kedai kecil yang bahkan tak menyediakan kursi buat pembeli pun ramai. Dengan alat sederhana dan tenaga sendiri, mereka bisa menjual puluhan bahkan ratusan gelas per hari. طبيعي هذا الطبيعي طبيعي. Kedai-kedai ini umumnya mendapatkan pasokan tebu dari pemasok dalam bentuk bundel atau ikatan. بتجيبوا كل 15 يوم 15 يوم كل 15 يوم بتجيبوا من البلد من البلد. ايوه مثلا من المنيا او اسيوط من المنيا او اسيوط. يعني على حسب بقى انت بتجيبه من الارض او مثلا بتجيبه من نوتي من عند تاجر. لا مش جوه الثلاجة بره زي كده بس. بره كده عادي بيتساب بس اخر مدة الصلاحية بتاعته ممكن ايوه شهر او شهر ونص. Mesir memang dikenal sebagai penghasil tebu nomor 1 di dunia. Dalam setahun, negara piramida ini bisa menghasilkan 2 juta batang tebu loh bos. Ladang tebu di Indonesia juga besar. Kira-kira bisa nggak nih konsep bisnis kedai jus tebu ini dipakai di tanah air? Nggak cuma segar dan sehat yang didapat, tapi cuan bos.